Cairan ketuban di dalam kandungan sangatlah penting. Salah satu fungsinya adalah melindungi bayi. Sangat penting bagi bunda untuk memastikan ketercukupan air ketuban. Volume air ketuban tidak kurang dari 500 ml pada usia kehamilan 32-36 minggu. Ada banyak penyebab yang bisa menjadikan air ketuban menjadi sedikit, di antaranya. Sebelum kita lanjutkan, mohon tekan tombol subscribe supaya bisa dapatkan informasi terbaru secara cepat dan jangan lupa klik like jika Anda suka dengan video ini. Bayi cacat lahir. Kemungkinan pertama adalah karena bayi tidak berkembang dengan baik dalam rahim. Jika sistem urin dan ginjalnya bermasalah, maka janin hanya akan menghasilkan sedikit urin saja. Padahal urin merupakan komponen utama dari cairan ketuban saat usia kehamilan menginjak 6 bulan. Gangguan plasenta. Penyebab air ketuban sedikit yang kedua adalah gangguan plasenta. Bila ada masalah dengan plasenta, maka suplai nutrisi dan darah untuk si kecil akan terhambat. Ini menyebabkan tubuhnya berhenti mendaur ulang cairan sehingga menghentikan produksi urinnya. Dengan demikian, volume air ketuban juga akan berkurang. Kantung ketuban pecah atau bocor. Sedikit saja robekan pada kantung ketuban bisa menyebabkan cairannya merembes keluar dari rahim. Bocornya kantung ini juga dapat membuat air ketuban merembes keluar perlahan atau dalam skala besar. Jika dibiarkan, otomatis air ketuban akan berkurang atau bahkan habis. Persalinan tertunda. Tidak kunjung melahirkan hingga 42 minggu lebih juga bisa membuat plasenta kehilangan fungsinya sehingga mengurangi kadar air ketuban dalam rahim. Kondisi inilah yang lebih sering terjadi, sehingga dokter selalu mengantisipasi agar buah hati segera dilahirkan ketika sudah mencapai tanggal taksiran persalinan. Komplikasi kehamilan. Beberapa gangguan kesehatan yang muncul saat hamil juga bisa memengaruhi kadar air ketuban dalam rahim. Beberapa komplikasi kehamilan yang dimaksud adalah tekanan darah tinggi, diabetes preeklampsia, dehidrasi, lupus, hipoksia kronis, DOL. Semuanya bisa membuat air ketuban sedikit dibanding seharusnya. Bayinya kembar. Risiko turunnya kadar air ketuban juga meningkat kalau ibu mengandung lebih dari seorang bayi. Bila ibu hamil mengalami twin-to-twin transfusion syndrome, maka kecenderungan mengalami polyhydramnion juga meningkat. Karena bayi kembar harus berbagi plasenta, maka salah satunya mungkin hanya menerima sedikit air ketuban, sedangkan lainnya lebih banyak.